bersama-sama dengan ya mau dibilang saudara boleh, mau dibilang teman boleh, mau dibilang sahabat boleh, ya dengan legendaris sate. Wah, sate. Siapa sih yang belum pernah ke Sate Samirono? Ya inilah sekaligus owner. Jadi nanti boleh cerita nih. Artinya ini sudah boleh dikatakan kalau di episode gitu ya. Wah, ini udah episode nih gitu kan, tapi saya nggak tahu nih jaraknya berapa lama, jaraknya berapa tahun, dari tahun berapa berdirinya dan sebagainya. Saya langsung ketemu aja dengan Pak Bejo ya, masih panggilannya Pak Bejo atau boleh dibilang Pak Bejo aja. Pak Bejo aja ya, lebih enak gitu ya. Lebih enak, supaya membawa keberuntungan. Oh gitu ya, Iya. Pak Bejo membawa keberuntungan ya? Iya. Oke, Pak Bejo ini kan saya sudah sering ya dengar Sate Samirono itu ya. Saya sudah berapa kali juga ke sini, cuman saya baru ketemu, baru tahu ownernya ternyata teman saya juga gitu. Boleh dong cerita sedikit mulai dari awal apa namanya sate berdirinya, ya berdirinya sate lah. Itu tahun berapa dan sebagainya. Oke. Sate Samirono itu berdiri tahun 1977. 77. Ya. Sampai sekarang ya sudah 47 tahun. Alhamdulillah kita juga menjadi sate yang legenda di kota Begitu ya? Yogyakarta. Udah mendunia katanya dengar-dengar ya. Saya pernah lihat juga. Oh, ya mungkin karena ada konsumen orang Begitu luar ya? yang menikmati ya. Tapi Oke. kalau untuk bumbunya, bumbu sate Samirono ini bumbu marinasinya sudah sampai ke Bulgaria, Prancis, dan Amerika. Kemarin itu yang ini bukan? Iya, Oh, ini bumbu ya? marinasi Ini sudah Samirono. sampai ke Bulgaria, Eropa. Bulgaria, Eropa Iya. ya. Nah, awalnya dulu siapa yang mengawali? Yang mengawali kakek sama nenek. Kakek sama Ya, nenek. saya generasi ketiga. Oh gitu ya. Iya. Masih hafal namanya Kak? Kalau kakek saya namanya Bapak Syafi'i atau Haji Tukino. Bapak Syafi'i nama dari Arab, Iya. ya. Terus kalau nama aslinya Haji Tukino. Oh Haji Tukino ya. Ya, kalau nenek Ibu Hajah Basriah. Ah gitu. Iya. Nah yang kedua nih, yang kedua. Yang kedua yaitu orang tua saya, Iya. yaitu Bapak Haji Mujiono Bapak Haji Mujiono. dan Iya. Ibu Hajah Oh, begitu Jazila. ya. Oke. Sekarang Pak Bejo. Alhamdulillah sekarang saya Oh gitu ya. Pak Bejo. Nah, ini yang saya mau tanya ini ya. Apa sih bedanya dengan sate-sate lain? Ke orang ya sate sana enak loh. Apa sih yang membedakan? Mungkin kalau kita bilang sate itu sama ya. Betul. Semua sate sama, cuman dari bumbu yang berbeda. Karena Oh, dari bumbu bumbu kita ya. dari turun-menurun, dari kakek nenek sampai ke saya. Jadi rasa tetap sama. Rempah-rempahnya asli Indonesia itu terasa banget. Nah, ini rempah-rempah ya. Iya, rempah-rempah. Boleh nggak kira-kira? Apa sih rempah-rempah? Ya Ya. sedikit lah. Apa sih? Oh, rempah ini enak loh. Yang pasti ada kunir, itu Iya. ada bawang, itu ada ya. Iya, Dan yang lain-lain. begitu ya. Ya. Nah, yang sangat luar biasa itu ini kan tetap mempertahankan kualitas. Apa yang dipertahankan? Kualitasnya itu apa gitu? Kualitas terutama yang pasti kita pertahankan bumbunya. Oke. Karena alhamdulillah ini hasil karya juga bumbu ini. Karena kita tetap pertahankan dari turun-menurun dari kakek sampai sekarang itu bumbu tetap sama. Wong Jogja ya. Wong Jogja. Wong Jogja. Iya. Jadi tidak dirubah sedikit pun untuk rasa bumbunya. Begitu ya. Terus yang kedua kita pembenahan karena dari waktu ke waktu walaupun kita sudah lama 47 tahun naik turun itu pasti ada. Begitu Jadi ya. daging yang pasti daging kambing itu kita benar-benar pembenahan untuk taste-nya, empuknya itu biar selalu sama, tidak berubah. Favoritnya apa nih? Favoritnya kita sate kambing dan tengkleng kambing. Sate kambing dan tengkleng. Wah ini Iya. perlu dicoba nih. Sate kambing dan tengkleng kambing. Iya. Ini biar semua yang lihat nih bener nih. Samirono masih mempertahankan ini ya Iya. gitu ya. Nah boleh nggak? Kadang-kadang saya ya banyak cerita juga. Kalau sate artinya tidak habis, itu kan boleh dibesokin atau bagaimana? Atau setelah itu gimana itu? Kalau seandainya sate kita juga
jual sekarang juga merambah ke sate frozen food ya. Oh, Ya, gitu kita ya. Samirono punya sate frozen food. Dimanfaatkan ke situ ya. Ya. Oke. Jadi asal kita simpan di freezer atau Ya. lemari es, itu kita bisa makan untuk besoknya, tetapi kita harus panasi. Iya, iya. Tapi satu yang pasti kurangi lemaknya, karena yang bikin nggak lama itu di lemak. Gitu ya. Iya. Ini sangat inspiratif banget nih. Artinya bisa boleh dikatakan diproses ya, diproses lagi untuk tadi yang masuk di freezer itu ya, Ya, di frozen. di frozen ya. Ya. Nah, kalau memang sudah di frozen sampai ke mana nih sudah merambah? Kalau frozen food kita baru di Indonesia aja, di Bali, Kalimantan, Sumatera pernah saya kirim. Gitu Karena kenapa lahir sate frozen food di waktu kita kemarin kena COVID? Oh iya iya iya. Orang ingin menikmati ya, gimana Iya. caranya nih gitu. Iya, kan Oke, kita mau baik. keluar juga tidak diperbolehkan. Betul. Harus selalu stay di rumah, makanya kita jual gimana caranya sate itu bisa nyampe di mana Betul. aja gitu. Berarti kan itu ada perubahan di industri, Iya. ya di industri kita Iya, intern iya. ya. Nah artinya bolehkah tantangan apa sih yang membuat tetap semangat? Saya harus berubah nih, tapi ada tantangan dong di situ. Apa yang kira-kira Yang pasti pertama tantangan itu adalah tantangan ekonomi. tantangan ekonomi? Oke. Karena gimana caranya kita harus selalu tetap eksis Iya. setiap tahunnya, bahkan Gitu ya. mungkin per bulannya kita ya di situ kita harus ya tertantang lah. Apalagi Iya. sekarang kan banyak sate yang bermunculan. Betul Dan ya. usaha sate itu mudah sebenarnya. Jadi dengan gampangnya orang itu buka usaha sate. Cukup dengan kita sembelih kambing, kita tusuk, kita bakar, tetapi yang pasti rasa yang membedakan. Nggak sampai 3 bulan tutup, Iya. kambingnya lepas. Aduh, ya. Jadi begini, apa kalau boleh dikatakan gini ya? Tadi kan boleh dibilang ini sudah merambah ya, mengalami perubahan-perubahan ya. Ada ke frozen dan lain-lain. Nah, artinya perlu dong bahan-bahan yang sangat berkualitas, yang perlu dipertahankan, gitu ya. Ya. Bahan-bahannya tentu harus berkualitas. Nah, menurut Pak Bejo nih, apa sih tips dalam memilih bahan, baik itu daging, baik itu bumbu-bumbunya? Oke. Yang pasti kalau daging kita cari yang muda ya. Jadi kalau kambing di bawah 10 kilo itu insya Allah pasti empuk. Tetapi Di kalau bawah 10 kilo ya di bawah 10 kilo, ya maksimal 10 kilo lah. Tapi kalau sudah di atas 10 kilo itu ya nggak beda kalau mungkin kambing itu udah tua, jadi Oh gitu ya. daging itu pasti keras, Cuman alot. Cuman begini, Pak Bejo, apa namanya? Kalau saya dengar itu terlalu banyak makan daging kambing itu kan nggak baik, bener nggak sih itu? Oh, enggak juga. Kayak ada nggak sih istilahnya pemikiran seperti itu? Oh, itu kan cuman kayak sugesti dari orang-orang lama untuk Sugesti ya. ya. Jadi kan, wah nanti kambing kalau kebanyakan kambing kita bisa sakit gini-gini. Betul. Tapi saya pernah dengar dari kedokteran juga justru tidak. Justru tidak ya. Iya, cukup kita hindari lemaknya. Kita ambil daging yang benar-benar daging tanpa lemak. Oh gitu ya. Iya. Daging tanpa lemak. Tanpa lemak. Orang-orang Arab itu kan juga dia paling suka dengan kambing. Oh begitu ya. Iya. Kalau seandainya emang membawa penyakit orang-orang Arab banyak Iya, yang sakit. betul, Tapi betul. alhamdulillah Iya. kambing juga justru menyehatkan. Justru menyehatkan Iya. ya. Oke, jadi apakah itu yang mempertahankan pelanggan sehingga pelanggan tetap datang ke Samirono ini? Kalau untuk mempertahankan pelanggan yang pasti yaitu saya kembali lagi ke bumbu marinasi Samirono. Oh, Itu yang gitu ya. membuat orang-orang, karena alhamdulillah kita juga termasuk kuliner legenda ya di kota Jogja. Orang yang pernah sekolah, orang yang pernah kuliah di kota Jogja, insya Allah pasti dia mengenal Samirono. Samirono. Apalagi yang kuliah di Jogja kan dari seluruh pulau di Nusantara ini. Gitu ya, betul, betul, betul. Nah, kenapa enggak buka cabang, Pak Bejo?
Kita baru pembenahan dulu. Baru pembenahan. Iya. Padahal sudah lama loh, dari Sudah lama. sudah hampir setengah abad Justru lebih. ini, di generasi ketiga ini butuh perjuangan yang sangat Gitu, besar. perlu perjuangannya. Tapi Iya. semangatnya itu yang sangat luar biasa ya. Nah, apa namanya, untuk kualitas ya, saya bicara tentang kualitas sate untuk mempertahankannya itu gimana tuh? Untuk mempertahankan kualitas satenya. Untuk mempertahankan kualitas sate kita lihat di ini ya Pak, di dagingnya. Begitu ya. Iya, di dagingnya. Atau Jadi ada resep khusus atau misalnya punya teknik khusus kah untuk itu? tidak, tekniknya ya itu tadi. Pokoknya kita cari daging kambing, kambing yang di bawah 10 kilo. Di bawah 10 kilo ya. Iya, itu kuncinya. Begitu ya. Oke, boleh dong cerita sedikit di bawah 10 kilo nih ambil dari mana sih? Mungkin siapa tahu saya mau coba nih. Apa misalnya di daerah lingkungan atau memang harus ambil dari luar? Gitu. Kalau di lingkungan saya, di kampung saya semuanya emang kampung jagal. Semuanya pedagang kambing dan semua kebanyakan Di daerah orang mana itu? Di Jalan Kalurang, Bapak. Oh, di Jalan Kalurang, ya? Babatan Baru. Oh, begitu Iya. ya. Di situ semua kebanyakan bisa menjagal kambing. Oh gitu ya. Iya. Bisa menjaga kambing. Nah, boleh saya tanya sedikit ya mengenai pengembangan industri. Saya kembali lagi ke pengembangan industri. Nah, makanan jalanan secara keseluruhan kan apa sih dampaknya bagi usaha kecil? Ada nggak dampaknya? Misalnya ada dampaknya nggak dengan berjualan seperti ini? Saya menyingkirkan orang-orang nih gitu loh. Karena memang sudah ada dari dulu, kamu nggak boleh masuk. Ini saya sudah ada di sini. Gitu. Itu gimana tuh? Oh, tidak, kita tetap terbuka ya. Karena Terbuka, betul. yang namanya rezeki kan sudah diatur. Yes, Iya. setuju, betul. Tapi adakah yang komplain gitu usaha-usaha kecil gitu? Kalau alhamdulillah sementara ini tidak ada yang komplain. Oh, gitu ya? Walaupun mungkin di samping ada yang jualan sate ayam atau mungkin yang tendaan, kita ya nggak masalah sih. Oh gitu Nggak ya? ada larangan. Nggak ada larangan Iya. ya? Kalau begitu, apa sih saran yang bagi para pemula nih yang ingin memulai usaha kuliner sate? Ya. Kira-kira apa tuh tipsnya? Tipsnya yaitu Untuk pemula ya, untuk pemula ya. untuk pemula ya. Yang pasti kita punya semangat dulu Oke. dan plan bahwa saya mau buka sate. Ya. Jadi kita fokus dengan plan kita. Terus yang kedua kita belajar mencari ilmu, yaitu mencari sebuah informasi daging apa, Ya. daging yang harus gimana, dari beratnya juga harus diperhatikan. Terus cara penyembelihan, jenis kambing juga dari tua atau mudanya itu juga harus diperhatikan juga yang pasti. Tua dan muda juga harus diperhatikan. Ya, karena berbeda dari segi rasa dan segi kekerasan daging. Oh, Iya. begitu ya. Ya. Oke, jadi paling tidak kan, ya paling tidak sudah mendengar ya tadi apa yang sudah disampaikan. Nah sekarang nih, saya lihat kan tadi saya lihat dari bawah ini kok banyak juga yang untuk ya merambah lain. Ini usaha lain kah untuk teh tusuk? Di sini ada wedang uwuh, bahkan ada wedang kolesterol. Ya. Boleh dong diceritain ini merambah baru atau memang ada perubahan baru gitu? Ya, kalau perubahan enggak, kita merambah baru ya. Merambah baru Iya. ya. Oke. Karena kita Sate Samirono ini kita akan membentuk sebuah holding Samirono Group. Oh begitu Yang ya. Samirono Group Wedang juga kolesterol. akan punya produk-produk UMKM Ya. yang untuk kedepannya kita pasarkan di bawah holding Samirono Group, bahwa kita punya bumbu marinasi Samirono Iya betul. yang notabene ini produknya Samirono sendiri. Iya. Luar kota, luar pulau yang dulu pelanggan sate Samirono tidak perlu datang ke Jogja. Seandainya kangen dengan rasa sate Samirono, cukup bisa beli lewat online, kita kirim dengan bumbunya. Gitu ya. Apalagi bumbu marinasi Samirono ini bisa buat masak, hanya buat daging, tetapi Gitu ya. bisa ikan, seafood. Oh, begitu ya. Bahkan Jadi sekarang luar biasa. untuk tren-tren sekarang ini anak-anak muda kan sering Barbecue ya? barbecue, Nah, nge-grill. betul ya. Nah, ini bisa digunakan untuk nge-grill. begitu ya. Iya. Ini biasanya kalau satu ini buat berapa kilo nih? Itu 2,5 kilo itu. Buat 2,5 kilo. Iya, 250 Cukup ya mili. itu ya. Cukup. Untuk 2,5 kilo ya.
Ini juga bagus ya, sudah ada PIRT-nya, sudah ada DPS-nya juga. Ya, ini ada the best before-nya juga di sini. Ya, saya pikir ini perlu dicoba. Iya, pemasarannya ini kemana ini? Tadi kan dibilang ada UMKM Ya. keseluruhan kah yang ada di Jogja atau bagaimana? Tidak, UMKM kita tetap mengambil dari seluruh Nusantara ya. Kita juga ada produk kopi. Ini asli dari Ijen Banyuwangi. Oh, Jadi begitu murni asli dari Murni, Banyuwangi. ya. Ya. Terus ya. Ini 2,5 gram itu atau 50 gram. Oh, 50 gram. Ya, 50 gram. Dari 50 mik gram. Arabica, mik Robusta. Oh, begitu ya. Ada keasam-asaman dikit kali ya. Iya. Kalau ini yang teh tusuk Ini teh tusuk, ini produksi lokal. Oh, produksi Ya, lokal. dari Bantul. Oh, begitu. Ya, kita racik dengan 7 macam rasa Iya. yang nanti rasanya berbeda dengan teh-teh yang lainnya. Begitu. Ini Iya. kah tehnya? Ya, ini teh tusuk. Oh, ini teh tusuk ya? Iya. Coba saya coba dulu. Ada rempah-rempahnya ya? Ada aroma rempah-rempahnya. Ya. Oh, iya. Dan ada nanti kalau panas banget, pocinya juga keluar. Oh, begitu ya? Iya, terasa teh pocinya itu ada. Baik, baik, baik. Bolehkah orang yang mau lihat nih, atau saya pengen nih langsung datang sini atau melalui Bisa COD atau misalnya bisa melalui online ya? Online kita juga live di TikTok, Oh, live di bahkan TikTok, ya. di Tokopedia, di Shopee Iya. kita sediakan. Oh, di Shopee juga Iya, sudah ada ya? ada. Nah, ingat loh, ya sudah ada loh secara online ya. Nanti sahabat mentari bisa melihatnya langsung ya. Nah, boleh dikatakan saya kembali lagi ya untuk awal tadi pembicaraan mengenai warisan ya dalam pengembangan bisnis sate ini. Nah, bagaimana peran tradisi warisan? Apakah nanti setelah Pak Bejo misalnya saya nggak tahu kemana ya, apakah nanti turun temurun atau memang udah stop deh sampai sini gitu? Kita tetap turun menurun ya. Turun menurun ya. Karena anak saya sendiri sudah saya ajari untuk fokus di kuliner, Oh, begitu. terkhusus ya sate Samirononya. Oke, Kan baik. Bisa ininya tagline-nya kan cipta rasa turun menurun. Cita rasa turun menurun. Iya, luar dari biasa. Artinya nenek dari sampai sekarang. bisa ini kan sekarang sudah lari ke cucu kan ya. Iya. Betul ya cucu Iya, ya. cucu. Nanti dari cucu ke cicit kali. Ke cicit, Ya. iya. Terus sampai ke bawah pun tetap berjalan ya. Iya. Sangat luar biasa. Iya, kira-kira menurut Pak Bejo nih, apa sih yang mau disampaikan untuk teman-teman kita, sahabat mentari, ya mungkin bisa bahwa ini memang betul sate legendaris ya. Nah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, boleh nggak kira-kira mendengar apa sih yang sebelum diakhiri nih ya, ada pesan terakhir nggak yang mungkin disampaikan Pak Bejo untuk sahabat mentari? Ya. Monggo silakan. Untuk seluruh sahabat mentari yang ada terkhusus di Indonesia, tetap semangat jika kita mau berusaha dan jangan menyerah, karena sesuatu yang tidak berhasil itu adalah awal untuk keberhasilan. Jadi tetap fokus dan selalu semangat. Selalu semangat ya. Iya. Oke, jadi sahabat mentari ini salah satunya ya, jangan lupa tetap terus kita semangat dan tentu perlu didoakan ya, siapapun itu ya, artinya supaya sate yang legendaris ini bisa berjalan terus sampai dengan bahkan tadi sudah disampaikan, bahkan dari sekarang sudah ke cucu, cicit dan sebagainya deh. Ya, artinya ini tidak akan stop di sini sampai dengan kapanpun sate ini akan tetap ada. So jangan lupa ya, tetap datang ya di Samirono, atau bisa ya alamat ini nanti lihat di bawah, nanti di sini ada ya, atau misalnya bisa dengan COD ya, begitu COD ya. bisa. Dengan COD atau misalnya